Untuk memperoleh donat nih, selain mungkin kayaknya bisa informasikan nih lokasinya itu di mana, apa rumah produksinya ya. Kemudian Iya. selain itu bisa didapatkan di mana aja nih bagi mungkin Sheralon yang pengen juga merasakan donat latte ini. Iya benar. Untuk rumah produksi itu ada di Ketapang, tepatnya di Gampung Garut. Teman-teman kalau ke sini Gampung Garut, Dusun Teladan, Jalan Teladan 1, nanti lurus aja kalian bakal ketemuin ada pamflet di depan rumah. Nah tapi kan itu ribet masuk ke dalam, dan kita saat ini sudah ada 2 outlet gerobak kita. Itu salah satunya yang gerobak 1 itu ada di Ketapang juga, di deretan KFC Ketapang. Jadi tinggal cari aja di deretan itu. Nah yang Get satu Latela ya? iya nanti ada gerobaknya, ada namanya Donat Latela. Dan yang satu lagi yang kedua itu sekarang baru 2 minggu di sana, itu di depan Min Model Jambu Tape. Oh gitu. Jadi Min Model di seberangnya di ada warkop, dan di teras warkop itu. Oh gitu. Ada Itu dari gerobaknya. jam berapa sampai jam berapa Kak? Kita kalau untuk di rumah produksi itu mulai bisa diambil dari jam 9. Tapi kalau di rumah produksi jam 9 sampai jam 9 malam. Jam 9 pagi sampai jam 9 malam masih boleh diambil. Oke. Tapi kalau untuk di outlet itu jam 10 sampai jam 6 sore. Oh, oke. Karena malam nggak Sampai buka jam ke sore, outlet. malam nggak lagi ya. Iya. Oke, baik Kaida. Dan Sheralon, jadi tadi udah diinformasikan ya kalau mau ngerasain donat Latela bisa langsung di rumah produksinya di Ketapang. Kemudian juga ada outletnya di Ketapang juga ya, deretan KFC dan di depan Min Model. Atau bisa aja kunjungi di website kita. Website ataupun di IG juga ya bisa ya. juga ketik aja Get Latela, langsung getlatela.com gitu, atau di Instagramnya juga bisa. Masa ada donat unyu-unyu ya? Aduh. Nah, Kaida, saya pengen tahu juga nih. Tadi kan kakak sebutin kalau modal awalnya nggak sampai 150.000 lah ya. Dan sekarang kan dari 2014 itu sekarang udah sekitaran 6 tahun ya. Iya, mau jalan 6 tahun. Nah, sekarang kalau misalkan untuk apa nih aset nih, kayak Kaida awalnya kan dulu pakai yang peralatan di dapur nih. Jadi sekarang apa aja nih yang udah dihasilkan nih, Kak? Alhamdulillah ya, alhamdulillah banyak sekali. Misalnya kalau kita pikir dari awal sampai sekarang ini, saya sendiri pun masya Allah gitu, masya Allah nggak menyangka sejauh ini gitu kan, karena dulu di awalnya kena kepepet. Yeah. Alhamdulillah sih kita, saya tuh di ngerjain pertama itu di rumah itu 1,5 tahun. Terus kemudian di tahun kedua menuju ketiga, alhamdulillah kita sudah Allah kasih rumah produksi sendiri. Jadi ini rumah tempat kita duduk hari ini itu saya buat setelah 1,5 tahun, 1 tahun 8 bulan. 1 Berarti tahun ini 8 bulan hasil dari donat Latela. Kalau dibilang kok bisa sih gitu kan. Sebenarnya kok dibilang ini hasil, mungkin saat itu belum sepenuhnya hasil jualan gitu. Tapi saya menyisihkan hasil jualan, kadang juga ditanya sama orang, gimana sih kan jualan donat kok gimana sih saya nyisi duitnya. Jadi dari pertama kita harus betul-betul menyisihin, bedahin antara duit pribadi dengan duit usaha gitu. Jadi pelan-pelan saya kumpulin, terus kemudian saya di awalnya itu cuman bisa untuk beli batu-batu batu fondasi gitu. Tapi dari situ keluarga saya dan orang-orang di sekeliling saya melihat semangat saya yang luar biasa, mereka membantu. Ayolah ini buat aja terus. Ini nggak cukup saya tambahin. Tapi dalam tanda kutip itu pinjaman ya, maksudnya saya pinjam tapi boleh dikembaliin nanti kalau sudah ada masukan gitu. Jadi alhamdulillah di tahun mulai buat ini tahun 2015 sampai 2016, alhamdulillah di 2019-nya saya sudah bebas hutang. Jadi ini pertama memang ada hutang dulu gitu kan, biar cepet gitu kan, misalnya biar kalau tungguin hasilnya kan lama, jadi biar cepet. Nah dari situ juga saya sempat sekarang kan udah nambah mesin-mesin. Dulu saya sempat dapat dana hibah dari kampus, dari dosen-dosen saya gitu. Jadi mereka mengajak saya untuk ikut dalam proyek mereka, terus saya dihadiahkan istilahnya saya dibayar dengan mesin gitu kan. Alhamdulillah saya memang sendiri, saya bilang saya pengen ini gitu. Jadi mereka menghadiahkan saya itu kayak gitu. Jadi hasil kerjaan saya. Terus kemudian itu pertama dapat mixer yang paling kecil itu mungkin suatu hari juga saya akan jadi momen gitu ya. Maksudnya nggak akan dia ini awal mula gitu kan. Nah kemudian nambah mesin-mesin yang lain beberapa sekarang itu juga saya ada juga dari hasil menang kompetisi. Jadi ada beberapa kali untuk ikut kompetisi, alhamdulillah menang, terus kemudian dapat hadiahnya berupa mesin. Kayak ini termasuk ini juga kan UMK pelaku usaha binaan BI.
Iya, Ya. pertama sekali 2015 itu saya ikut kompetisi wirausaha muda mandiri. Oke. Nah, itu terpilih sebagai finalis. Alhamdulillah dari situ saya nggak menang, nggak dapat hadiah, tapi saya dapat pembelajaran. Oke, Jadi dapat dapat ilmu seminar-seminar ya. gitu. Oke. Ikut seminar gratis yang orang pematerinya itu dari luar dan hebat-hebat gitu. Dan di tahun 2016 saya ikut Jawara Muda Bank Indonesia. Oke. Alhamdulillah situ terpilih sebagai salah satu yang terbaik juga gitu kan. Dari situ saya dihadiahkan salah satu mixer yang udah yang lebih besar lagi, udah masih kecil udah agak besar. Terus kemudian di 2017 saya ikut wirausaha inovatif Sumatera. Oke. Itu yang buat yang selenggaranya itu Inotex dari Sampurna. Oke. Dari situ saya alhamdulillah terpilih juga sebagai 3 yang terbaik untuk mewakili Aceh, dan di situ mendapatkan hadiah, kemudian saya belikan mesin-mesin kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu Berkah sih ya. berkah. Sementara duit yang lain-lain untuk kebutuhan yang kecil-kecil itu dari kita kumpulin kita beli lagi kayak gitu. Termasuk juga selama 3 tahun itu saya berhasil mengembalikan pinjaman saya untuk bangun toko ini gitu. Karena memang kalau di rumah kan nggak mungkin. Saya udah bertekad kali tuh untuk bisa punya tempat rumah produksi khusus, jadi nggak nyampur sama dapur gitu kan, ini steril juga kayak gitu, bersih segala macam kita bisa kondisikan kayak gitu. Nah, baiklah. Kayak ada dia di tengah tadi kan kayak dia udah bercerita juga kan selama ini dari mulai buka usaha dan sampai sekarang. Dan sekarang ini juga nih kayak sebagai ketahui ini lagi COVID-19. Dan sebagai ketahui juga dari berbagai banyak pelaku usaha, ada mikro, menengah dan juga kecil. Dan yang paling berdampak itu kan ini ya yang kecil nih. Itu paling besar nih dampaknya nih mereka. Nah, bagi Kak Eda sendiri kan nih Kak dalam mensikapi ini pandemi ini, maksudnya apa sih berdampak atau mungkin ya biasa aja sih Latela atau gimana nih Kak? Iya, untuk pandemi ini memang subhanallah sekali kayak itu kita dibuat kaget gitu kan ya, tiba-tiba kita lagi enak-enak jalan, kita harus keluar dari kondisi itu, kita harus ditempa tadi gitu kan. Di awal kita ngalamin hal yang sulit bahkan sampai hari ini kita juga dalam keadaan yang sulit sebenarnya, tapi intinya bahwa pandemi ini tidak membuat kita menyerah, itu dulu kayak gitu. Kita nggak bisa membuat yang terlalu banyak, tapi jangan menyerah gitu. Jadi selama pandemi kemarin di bulan 3 kita masuk ke Banda Aceh, untuk ke Aceh sendiri masuk bulan 3 dapat informasi itu semuanya shock. Sempat kita 1-2 minggu pertama itu penjualan kita memang jatuh sekali, bahkan tidak terjadi bahkan dalam sehari itu pernah tidak terjadi penjualan sama sekali. Tapi produksi tetap karena kan kita masih belum bisa belum tahu keadaan waktu itu, tiba-tiba banget gitu, dan dimana orang-orang harus di rumah aja gitu. Saran pemerintah di rumah aja. Kemudian memang waktu itu kita baru buka outlet pertama, dan di outlet itu kita sudah harapan kita besar di situ gitu kan. Jadi kayak kita punya titik yang dekat dengan konsumen. Nah dari situ sempat nggak ada penjualan sama sekali di awal-awal. Terus kemudian kita harus dituntut untuk berpikir keras, untuk melakukan lebih keras lagi. Kita sempat harus menyisihkan beberapa biaya untuk memangkas biaya delivery gitu. Karena orang di rumah aja, terus kita tawarkan pengantaran ke rumah, dan memang waktu itu kita kasih free ongkir, jadi nggak perlu bayar, harganya sama tapi kita antar. Jadi kita menarik sedikit biaya untuk biaya pengantaran itu, dan dari situ mulai naik lagi, mulai bahkan berapa ya kemarin sempat jalan sebulan apa gitu. Itu meningkat lagi. Yang pertama stabil, jatuh, terus naik lagi penjualannya di situ. Dan tapi itu juga nggak bisa berlangsung lama, karena selama pandemi ini yang saya lihat dari mulai bulan 3 sampai sekarang udah bulan 10 itu kita nggak bisa di satu solusi gitu. Kita nggak bisa berada di satu solusi. Jadi ada solusi-solusi yang lain. Pertama kita keluarkan solusi untuk pengantaran gitu. Kemudian sudah mulai agak-agak orang bisa keluar rumah, jadi sudah pengantaran juga udah mulai menurun. Udah mulai kurangin, dan kemudian kita melakukan buka titik outlet baru gitu kan. Jadi kita milih di tengah-tengah kota agar orang tidak terlalu jauh datang kayak gitu. Dan kita kan nggak mungkin selamanya kasih bebas ongkir gitu kan, itu kan biaya kan. Makanya kita kasih buka tempat outlet di tengah-tengah, jadi orang juga mudah datangnya. Gitu. Jadi artinya berdamai sama situasi tadi ya Kak menjadi cara agar walaupun di tengah pandemi ini juga usaha itu tetap jalan. Itu salah satunya dilakukan ya Kak ya. Seperti tadi kasih free ongkir dulu, kemudian kalau udah
stabil, baru nanti kita cari solusi yang lainnya lagi. Intinya memang tidak bisa berada di satu Oke, solusi. harus ada solusi yang lain. Iya, benar. Oke Kak, sebelum menutup nih, terakhir nih, apa nih pesan-pesan Kakak mau sampaikan bagi pelaku usaha lainnya nih di tengah kondisi sekarang? Buat teman-teman semuanya, yang penting tetap semangat, nggak boleh pantang menyerah gitu. Terus kemudian memang harus terus belajar. Saya menyarankan pada semuanya untuk terus belajar, dan sampai hari ini pun saya belum bisa dibilang nyaman, tidak, dalam kondisi COVID ini saya belum nyaman gitu. Tapi kita belajar, dari belajar itu kita tahu solusi-solusi yang baru, kita menemukan solusi-solusi yang baru, dan memang selama ini tuh kita banyak eksekusi. Jangan banyak teori tapi banyak eksekusi. Langsung praktek gitu ya. Langsung praktek, kita dapat ilmunya, kita praktek gitu. Baiklah, Syeda. Makasih banyak nih Kak Ida atas sharing-sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat kita sampaikan kepada Syeda semua dan bisa menginspirasi kepada Syeda semua bahwa dengan pandemi ini kita tetap harus berproduksi ya, aktif gitu, berproduktif, tetap kreatif. Kemudian seperti tadi di awal, kita ini sedang ditempa oleh pandemi, namun kita harus jadi yang tertempa ya, harus lebih tertempa lagi lah dengan kondisi. Jadi jangan pernah menyerah kayak gitu, meskipun itu coba kita gali lagi apa nih keahlian kita, apa nih mengenali diri kita yang bisa kita hasilkan gitu ya Kak ya, lebih kurang seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak Ida atas waktunya bincang-bincang kita, dan semoga bermanfaat, semoga kita bisa jumpa di lain waktu dan program podcast ini, dan mungkin nanti bisa kita memberi juga sharing-sharing lagi lah kepada Syeda. Terima kasih banyak Syeda atas waktunya. Sampai berjumpa lagi dalam program Sami Podcast selanjutnya dengan edisi yang lainnya juga bersama saya Maulatu Husna, jurnalis Harian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.